Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktivindi Rastuti dari Perbankan Syariah 2019. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas lab komputer akuntansi. Oke, langsung aja. Ini saya di sini juga ditugaskan untuk membuat tutorial jurnal penyesuaian. Ini soalnya yang sudah ada. Untuk neraca saldo per 30 November 2017 teman-teman bisa salin lalu ditaruh di Excel, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Apabila itu sampai ke jumlah ya, apabila sudah seperti ini kita masuk ke jurnal umum. Untuk jurnal umum ini kita sesuaikan dengan soalnya. Di sini ada tanggal 1, 2, 4, 8, 11, 15, 20, 30, 30, dan 31. Untuk tanggal 30 ini kita akan jadikan satu saja, maksudnya jadikan satu tanggal gitu, karena memang sama kan tanggalnya. Lalu ini masih merekam. Nah, lalu kita langsung aja ya. Untuk tanggal 1 itu dibayar sewa kantor bulan Desember 500.000 sebesar Rp500.000. Berarti di sini kita buat tanggal 1 seperti ini, baru di keterangannya biaya sewa pada kas. Untuk biaya sewa itu di debit 500.000 dan biaya kas itu 500.000 di kredit. Dan di sini maksud ref di sini itu nomor akun. Nomor akun di sini teman-teman bisa lihat di neraca saldo yang per November. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di keterangannya di mana, lalu taruh untuk di jurnal umum. Nah, lanjutkan terus seperti itu sampai habis ya. Lalu selanjutnya kita tuh masuk ke buku besar. Kenapa di yang pertama itu buku besar kas? Karena di neraca saldo yang pertama kali atau angka yang pertama kali atau nomor akun pertama kali yang kecil itu kas, pakai kas duluan. Kita harus nengok di jurnal umum mana yang lebih kecil ya gitu, baru kita nengok di neraca saldo, kita urutkan dulu kan mana yang paling kecil, baru kita ke jurnal umum lihat mana yang paling kecil. Itu baru kita buat di bawah itu buku kas. Untuk buku kas ini seperti ini. Untuk buku kas itu cukup teman-teman salin yang dari jurnal umum ini ke buku besar seperti ini, baru di blok seperti ini, baru cari di sort and filter, baru pilih yang filter, baru pada keterangan seperti ini di klik, baru di selection ala kita buang dulu, baru kita checklist di kas, baru oke kan, baru akan muncul dia yang kas seperti ini. Lanjut seperti itu terus sampai ke yang paling akhir. Nah, selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum, tapi jurnal penyesuaian ini dia tuh per tanggal 31. Jadi dia tidak ada tanggal 1, tanggal 2 nggak ada, dia selalu akhir bulan. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini yaitu perlengkapan kantor yang disesuaikan pada akhir bulan sebesar 300.000. Kita tidak perlu naruh kas atau apa, cukup kalian tahu aja keterangannya itu apa, yaitu perlengkapan kantor. Pada tanggal 31 yang pertama itu ada biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor nih seperti ini. Itu berada di debit 300.000 dan di sini juga 300.000. Lakukan itu terus, yang penting kalian tuh tahu keterangannya itu apa. Nah, seperti itu. Lanjutkan seperti itu terus sesuai dengan soal. Lalu kita lanjut untuk neraca lajur. Dan untuk neraca lajur ini yang pertama itu ada neraca saldo. Kalian bisa copy dari yang tadi pertama. Lalu jurnal penyesuaian ini sesuai dengan yang ada di jurnal sebelumnya, yaitu di jurnal penyesuaian sebelumnya, yaitu jurnal ini harus sesuai. Untuk kas itu di jurnal penyesuaian tidak kas, maka kita kosongkan. Tidak ada piutang dagang, kita kosongkan. Asuransi dibayar di muka, itu kita lihat dulu adakah asuransi dibayar di muka. Ada, yaitu sebesar 375.000, maka itu teman-teman taruh di sini 375.000. Gimana caranya biar nggak ribet dan capek, itu kita buat aja sama dengan, lalu di jurnal penyesuaian kita klik, lalu kita enterkan, maka dia akan keluar di sini 375.000.
Lakukan seperti itu terus dan pastikan sesuai dengan debit dan kredit yang ada di jurnal penyesuaian. Pastikan itu. Lalu di jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian itu seperti ini. Pada kas itu tidak ada di sini kan. Kita buat aja pada kas itu tetap 18 juta. Piutang dagang juga 16 juta, buat aja seperti itu. Dan untuk neraca saldo setelah penyesuaian di bagian asuransi di bayar muka itu kenapa berbeda? Di debit 375.000 karena ini di debit dan neraca saldo kita kurangkan dengan jurnal penyesuaian kredit yaitu sebesar 375.000. Ini baru kita kurangkan dengan ini, baru kita enter, dapat. Kenapa dikurang? Karena mereka tuh nggak sama. Misalnya kalau neraca saldo itu sama seperti debit dan di jurnal penyesuaian juga di debit itu ditambah atau di kredit. Di neraca saldo kredit di jurnal penyesuaian kredit letaknya itu ditambah, tapi kalau misalnya seperti itu tuh dikurang. Dan apabila seperti ini ya, ini angkanya kan di debit lebih besar dibanding yang di jurnal penyesuaian yang di kredit, maka di neraca saldo setelah penyesuaian itu ditaruh di debit. Karena apa? Karena di debit yang lebih besar. Nah, kalau misalnya di kredit yang lebih besar itu taruh di kredit. Dan ingat, di neraca saldo jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian itu hasilnya harus sama, tidak boleh beda. Apabila ada yang beda, maka di situ terdapat kesalahan, maka teman-teman harus mengulang. Seperti itu. Dan selanjutnya itu untuk laba rugi. Nah, di sini dan laba rugi dan neraca. Di sini kalian tinggal salin-salin doang nanti. Saya kasih tipsnya. Untuk laba rugi itu nomor akun 4 sampai ke bawah itu di laba rugi. Dan untuk di neraca itu nomor akun 1 sampai 3. Hanya seperti itu. Ingat itu aja. Kalian tinggal salin-salin aja berapa hasilnya di neraca setelah penyesuaian ini, kalian salin, kalian taruh. Dan ditaruh maksud saya itu disalinnya itu yang neraca saldo setelah penyesuaian itu yang disalin ke laba rugi dan neraca ya itu. Dan untuk di laba atau rugi ini memang hasil berbeda, di neraca juga berbeda, jadi tidak apa-apa, memang seperti itu konsepnya. Lalu di sini kenapa bisa 5.775.000? Karena 57 juta ini kita kurangkan dengan ini, hasilnya jadi ini. Caranya gimana? Itu sama dengan ini dikurang ini, dapat seperti itu. Ini kenapa hasil bisa 57 juta? Karena 51.225.000 ditambah dengan 5.775.000 hasilnya 57 juta seperti itu. Lanjut, ini tidak ada ya, yang ini itu dikurang 46.925.000 dikurang dengan 41.150.000 hasil seperti ini, maka dijumlahkan hasil juga harus seperti ini. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman tutorial dari saya. Apabila teman-teman tidak mengerti, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.